Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairo. Saya semester 4 Pendidikan Matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang bersyarat. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang bersyarat, di mana peluang bersyarat ini terdapat definisi dan pengertian lainnya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada 3.1 peluang bersyarat, di mana peluang bersyarat itu peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi disebut peluang bersyarat atau conditional probability, dan dinyatakan dengan peluang A jika terjadi B, dibaca peluang A dengan syarat B terjadi. Dengan rumus peluang L jika terjadi B sama dengan N, di mana peluang L irisan B dibagi dengan N B sama dengan N L irisan B per N semesta dibagi dengan NB per N semesta sama dengan peluang L irisan B dibagi dengan peluang B. Selanjutnya di sini ada definisi 3.1 peluang bersyarat, di mana jika peluang B lebih dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai, di sini ada rumusnya, peluang A jika terjadi B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Peluang A jika terjadi B sering juga diucapkan sebagai peluang A jika diketahui B atau peluang A dengan syarat B. Selanjutnya di sini ada teorema 3.1. Kita misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih dari 0. Maka untuk setiap kejadian A berlaku 0 lebih kecil dari peluang A jika terjadi B itu lebih kecil 1. Yang kedua, di sini ada peluang semesta jika terjadi B itu sama dengan 1. Yang ketiga, jika AI, A2 sampai dengan elemen F adalah barisan kejadian yang saling lepas, maka peluang gabungan I sama dengan 1 dikalikan dengan A jika terjadi B sama dengan jumlah tak terhingga I sama dengan 1 A jika terjadi B. Di sini ada teorema 3.1, di mana Ki peluang gabungan I sama dengan 1 dikalikan dengan AI sama dengan peluang gabungan I sama dengan 1 dikalikan dengan AI jika terjadi B sama dengan jumlah tak hingga I sama dengan 1, peluang AI jika terjadi B sama dengan jumlah tak hingga I sama dengan 1 dikalikan dengan Ki AI. Lalu di sini saya akan mendefinisikan hukum penggandaan atau law of multiplication. Dari hubungan peluang A jika terjadi B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B, dan peluang B jika terjadi A itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Maka kita peroleh dua cara untuk menentukan peluang A irisan B, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang A jika terjadi B, dan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B jika terjadi A. Sini ada rumusnya, di mana peluang AI irisan A2, peluang A1 irisan A2, irisan A3 sama dengan peluang A1 dikalikan dengan peluang A2
jika terjadi A1 dikalikan dengan peluang A3 jika terjadi A1 irisan A2. Lalu di sini ada teorema 3.2, di mana jika peluang A1 irisan A2 irisan sampai dengan irisan AN1 lebih dari 0, maka peluang A1 irisan A2 irisan sampai dengan irisan AN itu sama dengan peluang A1 dikalikan dengan peluang A2 jika terjadi A1 dikalikan dengan peluang A3 jika terjadi A1 irisan A2 sampai dengan peluang AN jika terjadi 1 irisan A2 irisan sampai dengan AN1. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang 3.4 kebebasan, di mana definisinya dari kebebasan ini atau definisi 3.2 ini yaitu kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Secara umum himpunan kejadian himpunan AI di mana I elemen dari satu disebut saling bebas jika peluang AI irisan I elemen J sama dengan Pi AI I di mana I elemen dari J untuk setiap himpunan bagian berhingga J dari 1. Maaf, untuk himpunan bagian berhingga J dari I. Di mana definisi 3.2 ini ada teorema 3.4 yang berbunyi jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka A dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Yang kedua ini ada A komplement dan B adalah kejadian bebas. Yang ketiga, A komplement dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Secara umum, jika himpunan AI, di mana I elemen I adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI diganti dengan A komplement, yaitu peluang BI jika terjadi peluang BI, irisan BI2, irisan BIK sama dengan peluang BI1 dikalikan dengan peluang BI2 sampai dengan BIK, di mana I, LK adalah indeks yang berbeda, maka BIJ adalah AIJ atau A komplement JJ, J2, 1, 2, sampai dengan K. Lalu saya akan mendefinisikan hukum peluang total, di mana pada 3.2 hukum peluang total ini terdapat teorema 3.3, misalkan A, misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih dari 0 dan peluang B komplement lebih dari 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan peluang A jika terjadi B dikalikan dengan peluang B ditambah dengan peluang A jika terjadi B komplement dikalikan dengan peluang B komplement. Secara umum, jika B1, B2 sampai dengan Bn merupakan partisi lepas dari semesta dengan peluang BI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, maka untuk sembarang kejadian A itu berlaku rumus sebagai berikut ini. Di mana peluang A sama dengan jumlah I sama dengan 1 sebanyak N dikalikan dengan peluang A jika terjadi BI, itu dikalikan dengan peluang BI. Lalu terdapat teorema Bayes di sini yang terakhir, yang dengan rumus peluang BK jika terjadi A, itu sama dengan peluang A jika terjadi BK dikalikan dengan peluang BK dibagi dengan jumlah I sama dengan 1 sebanyak N. Dikalikan dengan peluang A, jika terjadi BI, dikalikan dengan peluang BI. Cukup sekian pembahasan tentang peluang bersyarat yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.